Yo, what's up, ombos-ombos semua, welcome back in my channel. Masih bersama gua Aji. Di video kali ini gua akan sedikit memberikan informasi tentang salah satu atomizer keluaran terbaru dari Thunderhead Creation. Sebelumnya sih pernah rilis ya, tapi kali ini diluncurkan kembali dengan versi yang terbaru. Atomizer apa yang gua maksud, gengs? Ini dia Artemis RDTA by Thunderhead Creation yang berkolaborasi dengan Tony Phipps, salah satu influencer dari Jerman. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung kepoin si Artemis RDTA ini dari tampak dekat. Tapi sebelum itu, gengs, tolong bantu support channel gua dengan cara klik tombol subscribe, klik like, dan jangan lupa loncengnya dinyalain, gengs, biar kalian tetap update video dari gua dan gua makin bersemangat bikin konten-konten informatif buat kalian semua. Oke, gengs, langsung kita check this out. Oke, bos, ini dia tampak dekat dari si Artemis RDTA. Ini udah gue jabarin nih ya, di paketannya itu kita dapat apa aja. Yang pertama jelas kita dapat si atomizernya ya. Lalu kita dapat spare-nya juga nih. Ada o-ring, ada kunci L, ada pin squong dan pin biasa. Terus ada seramiknya juga nih buat ngunci ya, buat ngunci coilnya. Terus ada pin konektor yang buat nanti kalau kita pakai glass tank yang 4 ml. Ini ada baut postnya juga. Nah, ini extension buat glass yang 4 ml ya. Dan kita juga dikasih coil ya, coil for core fuse Clapton NI80. Di sini ada warranty card ya, nggak kepake juga lah ini warranty card. Dan kita juga dikasih ini, gengs, coil trimmer. Biasanya mereka, nah ini bener, mereka merekomendasikan untuk kaki coilnya itu di 5 mm. Ini udah ada tanda ini, gengs. Lalu kita juga dapat obeng minus. Dan kita dapat glass tank tambahan ini untuk ukuran liquidnya ini 4 ml, masih bisa tertampung di sini, gengs. Dan lalu di sini ada manual booknya ya, manual book. Nah, ini physical parameter, size-nya ini ya, ukuran si Artemis RDTA ini 24 mm. Dengan materialnya itu bahannya stainless steel. Kapasitasnya, nah ini ada yang 2 ml sama yang 4 ml. Drip tip-nya 810, single coil. Fill type-nya dari side dan bottom, dari samping dan dari bawah bisa diisi. Karena pakai bottom itu maksudnya kalau kita pakai squong ya. Nah, oke. Nah, oke, om bos, ini dia si Artemis RDTA-nya ya. Gua akan sedikit compare dengan yang sebelumnya. Nah, ini untuk ukuran lebarnya sama persis ya, sama persis, tapi dia berbeda di drip tip ya. Drip tipnya beda, terus ya jelas pasti karena versi yang terbarunya dia tidak menggunakan rope, tidak menggunakan kawat sling, yang sebelumnya menggunakan kawat sling. Nah, ini menggunakan kapas nih, gengs, yang akan menjuntai nanti ke sini nih. Sama seperti si Torrent Max RDTA ya. Oke, kita compare-nya nanti, kita akan bahas dulu ini. Nah, ini drip tipnya 810, ini drip tipnya mirip dengan si Torrent Max RDA ya. Karena drip tip yang sebelumnya itu kayak gini nih. Nih, kayak gini. Ini bahannya juga seramik nih, gengs. Bahannya seramik. Lalu ini ada logo Artemis dan bertuliskan Artemis di sini ya. Ini logo Artemisnya. Untuk airflow-nya ini honeycomb. Terus ini yang tanknya ini, untuk ukuran tanknya ini yang 2 ml nih, gengs. Dia juga mereka juga menyediakan untuk tanknya yang 4 ml. Lalu di bagian bawah ada logo Thunderhead Creation, Tony Phipps, Incorporation with Tony Phipps, Manufactured by Thunderhead Creation. Ini pinnya 510, udah gold plated ya. Terus ini nomor serinya nih, gengs. Ini karena masih prototype jadi nomor serinya masih kecil ya. Dan lalu kita akan buka ini. Nah, di sini sama seperti si Artemis yang sebelumnya, dia juga menggunakan sistem klem ya, sistem klem dengan satu baut pos. Jadi ini kalau kita kendorin keramik yang putih ini nih, gengs, dia akan mundur ke sini. Kalau kita kencengin, dia akan ngikat si coilnya, set gitu ke depan, maju ke depan kayak gini nih, set kayak gitu. Oke, dan ini untuk tempat kapas ya, ini tempat kapas, tempat masukin kapas. Lalu ini lubang pengisian liquid, ini lubang pengisian liquidnya. Nah, lalu kita akan lihat bagian capsnya. Nah, bagian capsnya ini kita akan buka ya, gengs. Ini kita buka dulu. Ini tinggal kita dorong aja nih. Nah, bagian capsnya ini, nah ini untuk pin yang ada di sini nih. Oh, kemana zoom gua, kenapa jadi blur? Nah,
Pin yang ini gengs berfungsi sebagai penutup lubang pengisian liquid dan sebagai lock system juga ya gengs. Nah ini posisinya kayak gini ya. Nah posisi coil di tengah-tengah sini, jadi setiap hantaman udara yang masuk dari airflow sudah pasti langsung menuju ke coil nih gengs. Langsung menuju coil di sini. Nah ini perbedaannya dengan si Artemis yang sebelumnya nih adalah di sini nih gengs, di lubang ini. Di Artemis sebelumnya itu dia kayaknya nggak ada lubang ini nih, nggak ada ruang seperti ini. Kayaknya semuanya rata ya. Kita akan lihat ya Artemis yang sebelumnya. Nah ini Artemis yang gengs, lihat. Artemis yang sebelumnya itu dia rata itu, seperti yang tadi saya jelaskan. Artemis yang sebelumnya itu rata. Sekarang dia ada cekung, ada ruang di sini. Ini fungsinya adalah karena menggunakan kapas yang menjuntai masuk ke sini, jadi disesuaikan untuk sirkulasi udaranya nih gengs. Disesuaikan dengan sirkulasi udaranya. Nah kayak gini. Dan dengan adanya sirkulasi udara di sini ya, gua rasa ini akan kayaknya lebih smooth deh. Lebih smooth dari si Artemis yang sebelumnya. Oke, ini kita bahas, kita pasang lagi sekarang. Untuk pemasangan si bagian dalamnya ini ya, deck bagian dalamnya ini, itu di sini dia ada jeda nih gengs. Nah, ini lock sistemnya nih. Ini lock sistemnya, kelihatan nggak sih ya? Coba gue deketin lagi, set. Kurang jelas ya. Tapi sini nih nanti kalau kalian belilah kelihatan lah. Sini dia ada jeda nih kan, garis, ini garis, nah di sini nggak ada garis. Nah itu adalah lock system. Dan untuk cara memasukkan ini tuh harus, fokus, harus. Nah ini kita lihat di sini ada pentil nih gengs, nih ada pentil ini. Nah memasukkannya itu nah lock systemnya itu mengarahnya ke sini gengs. Cara pasangnya gini. Nah kita tinggal dorong aja nih. Tuh. Oke, kita pasang lagi drip tipnya. Kita colok lagi. Nah, perbedaan yang mencolok dari si Artemis sebelumnya adalah pertama tadi media untuk menghantarkan liquid dari tanknya menuju ke coil itu kalau ini melalui sling, kalau ini dia langsung dari kapas. Dan jelas tingginya berbeda jauh ya gengs, tingginya berbeda jauh. Dan untuk bagian dalamnya juga berbeda. Yang berbeda hanya ini gengs, bagian caps dalamnya ya. Bagian caps dalamnya kalau yang lama itu rata kayak gini, sementara yang baru dia ada cowaknya ya, ada jedanya. Ini menyesuaikan dengan pemasangan kapas di decknya gengs. Oke, kita akan mulai build si Artemis RDTA versi 1.2 ini gengs. Dan kita akan rasakan nikmatnya si Artemis ini. By the way ini juga udah gue cobain ya. Ini udah gue cobain dengan berbagai macam posisi coil, mulai dari tinggi, dari bawah, sampai ke posisi yang dianjurkan. Dan gue masih nyaman dengan posisi yang dianjurkan gengs, karena menurut gue udah pas banget di tengah-tengah. Oke, kita akan langsung build ya gengs. Oh ya bos, gue kelupaan ya. Sebelum kita pasang coil, sebelum kita build, di sini gue akan sedikit memberikan informasi cara mengganti tank ini ya. Nah ini kan kita pakai tank yang 2 mili, kita akan ganti pakai tank yang 4 mili ya. Pertama kita akan buka pin konektornya dulu. Dan membuka pin konektornya ini harus hati-hati guys, karena di sini ada insulatornya nih. Nah ini kadang-kadang teman-teman nih suka kelupaan bahwa di sini ada insulatornya dan akhirnya kebuang nih. Ini hati-hati. Nah lalu setelah itu ini kita puter ya, ini kita puter kayak gini. Nah ini tanknya kita copot dulu ya, kita dorong kayak gini. Nah geng, setelah kacanya tadi kita buka ya, kaca yang ini kita buka. Nah bagian extensionnya ini kita buka juga nih gengs. Kita buka juga. Lalu kita ganti dengan yang tadi udah sedia ini, yang panjang. Kita masukin di sini ya. Kita masukin di sini yang panjang. Oke. Terus kita pakai yang tanknya yang 4 ml. Kita masukin kayak gini. Nah untuk bautnya ya, untuk pinnya ya. Pinnya kita ada dua nih tadi, yang pin untuk 4 mm nya itu ada dua. Ada yang squong, ada yang biasa nih gengs. Ada yang squong, ada yang biasa. Jadi karena kita nggak pakai yang squong, kita pakai pin yang biasa nih. Dan jangan lupa insulator tadi yang kita copot, kita masukin lagi ke sini. Baru kita taruh di sini. Kita install kembali di sini gengs.
Kita install kembali, kita kencengin ya. Kita kencengin lagi. Oke, kita puter, set, puter sampai jangan terlalu kenceng banget, pokoknya kira-kira udah merapat lah ya. Nah kayak gini geng, secara ganti tank yang 2 ml menjadi yang tank 4 ml. Nah sekarang kita akan build si Artemis RDTA versi 1.2 ini. Nah ini gue pakai modnya E-Pro. Oke, coilnya hari ini gue akan pakai sak coil yang single. Nah ini coilnya kita akan potong, tadi anjurannya di 5 mm ya, 5 mm. Nah 5 mm kita ambil tanggung. Gua akan potong di, jangan di zoom lagi, kita jauh dikit. Kita akan potong di 5 mm. Ini sih gua sesuai anjurannya aja ya. Oke. Kita akan pasang di sini. Nah, ini udah gua penggangin tadi nih. Nah, untuk baut pos, kuncinya ya. Kuncinya udah sediain juga sama THC-nya, tinggal kita ambil di spare part-nya. Nah, ini kita kendorin dulu lah. Kendorin lagi. Kita colok, tinggal kita kencangin. Nah, ini pemasangan coil di Artemis ini paling mudah nih, geng. Paling mudah sedunia. Udah nggak pakai ribet-ribet lagi, tinggal buka, tutup, kencengin. Nah ini tinggal kita rapiin, set, udah kayak gini, udah di tengah, posisinya segini, 5 mili, 5 kaki, potong kaki coilnya di trimmer 5 mm ya gengs. Nyalain. Oke, kita dry burn dulu di watt kecil, di watt 20 ya gengs. Kita dry burn dulu sampai nggak ada hotspot ya gengs. Ini udah nggak ada hotspot. Oke. Kapasnya kita pakai kapas tauren dong. Kita pakai kapas tauren lagi, tinggal colok doang soalnya. Nggak ribet-ribet. Kita pakai kapas tauren. Nah, kita tinggal colok kayak gini, gengs. Masih panas kan? Aduh, tung. Oke, udah nggak panas. Tinggal kita colok nih. Set, tarik, set. Nah kapasnya kita bikin agak panjang sedikit biar menjuntai sampai bawah ya. Kapasnya kita bikin agak panjang, kurang lebih segini lah nih. Nah ini nanti bisa masuk ke dalam. Potong di sini, potong di sini. Arsir juga bagian sini. Kita tinggal masukin ke lubang yang udah disediakan. Ini gengs, tinggal kita dorong ke bawah sampai kapasnya itu kelihatan ya, kayak gini nih. Tuh. Kalau kurang panjang bisa dipanjangin lagi, gengs. Nih kayak gini ya. Oke. Yang satunya juga. Nah oke gengs, ini kapasnya udah kepasang, udah menjuntai sampai bawah ya. Ini nggak gue terlalu panjangin banget, karena kan ini cuman buat perkenalan aja ya. Nanti ini bakalan gue panjangin sampai sini tengah, biar nggak terlalu, biar kalau mau ngeresapnya lebih cepet lah gitu, nggak usah dibalik-balik kayak gini. Oke, setelah itu kita akan tetes liquid gengs. Di sini kali ini gue akan pakai liquid ini nih, Cheese Masterpiece. Kita akan tetes liquid. Dapatnya di 0,34. Kita akan running di 47 lah ya. Oke, ini kita tetesin. Oke. Oke, lalu pengisian liquidnya dari sini gengs. Kita tinggal colok kayak gini. Set. Oke. Ini gue penuhin lah sekalian lah, tanggung lah ya. Karena gue juga doyan liquid ini, kita penuhin aja. Set, ini 4 ml loh. Set. Oke, gengs, ini coil udah terpasang.
kapas sudah terpasang, liquid juga udah kita masukin ke tanknya yang 4 ml. Kita akan tutup. Ini posisi airflow-nya kita akan buka semua dulu ya. Posisi airflow-nya kita akan buka semua dulu. Dan kita balik ke tampak depan, gengs. Oke Om Bos, tadi kita udah build. Kita udah pasang kapas, pasang coil, terus sudah kita isi liquid. Kita akan langsung cobain aja si Artemis RDTA versi 1.2 ini ya. Apakah lebih enak dari si Artemis sebelumnya? Akan langsung kita cobain nih, gengs. Ini gua pakai airflow-nya kebuka semua ya. Ini akan gua tutup bagian sedikit deh. Gua tutup 3 baris. Gua akan tutup segini nih. Nih, di sini kelihatan nggak ya? Agak susah ya. Ini tutup. Gua tutup 3 yang sebelah sini, sebelah kiri. Cobain lagi. Nah, ini lebih better. Wow. Oke Om Bos, menurut gua agak sedikit ada perbedaan dengan si Artemis versi sebelumnya. Ini berasa lebih padat, flavornya berasa lebih padat. Mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh lah, paling sekitar 3% lah, 2%. Tetap sama-sama enak, sama-sama enak. Tapi gua berasa di sini tuh agak lebih flavornya lebih padat. Untuk semut sama semut, nggak berisik dan enak, halus banget tarikannya, halus banget. Kalian akan denger nih. Sama sekali nggak berisik Om Bos, sama sekali nggak berisik. Flavornya oke banget, gurih banget. Ini cheese-nya apa tadi tuh? Cheese masterpiece ya. Cheese-nya masterpiece ini yang punya si Vicky Todogoro itu berasa enak banget di sini, gengs. Manisnya dapat, throat eat-nya juga tetap dapat. Flavornya ajib banget flavornya. Dan untuk prosnya ya, gengs, menurut gua prosnya adalah Artemis V1.2 ini tidak terlalu tinggi. Udah pasti tidak terlalu tinggi. Lalu kita tidak perlu takut kehilangan sling atau rope-nya itu ya, karena kita pakai kapas. Jadi aman-aman aja nih, kita nggak perlu takut kehilangan rope-nya karena pakai kapas. Dan untuk cons-nya, oke, gua nggak akan ada cons buat yang ini karena cons sebelumnya di Artemis RDTA sebelumnya itu cons-nya adalah dia terlalu tinggi. Tapi kalau ini tingginya masih masuk akal banget. Atomizer Wiawi lah, masih masuk manusiawi maksudnya gitu. Ini masih atomizer Wiawi. Yang pasti ini masih cakep banget dan worth it banget buat kalian miliki nih, gengs. Oke Bos, mungkin itu aja video singkat dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa jaga kesehatan, gengs. Tetap dijaga vape attitude-nya. Dan tolong juga bantu support channel gua dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan loncengnya nyalain, gengs. Oke, thank you banget dari gua. Keep vaping Om Bos.